Salam, para Pukaters yang berbahagia dimanapun juga Anda berada. Bersyukur dan berbahagia saya bisa menjumpai Bapak Ibu semuanya dalam acara yang sangat istimewa. Acara yang sangat menginspirasi kita, yaitu berbagi kasih, sebarkan harapan. Acara ini diselenggarakan oleh Pukat Nasional Bidang Spiritual. Tentu dari acara ini diharapkan kita bisa saling berbagi, kita bisa saling belajar untuk meningkatkan kualitas iman kita, sehingga dengan demikian diharapkan kita akan berkembang menjadi para profesional maupun usahawan Katolik yang semakin lama semakin dalam tentang imannya dan kita dekat sama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada kabar baik yang menarik, yaitu bahwa sebentar lagi akan diselenggarakan seminar nasional orientasi kepemimpinan. Acara itu nanti akan diselenggarakan di Makassar pada tanggal 26 April sampai tanggal 28 April 2024. Workshop Leadership mengambil topik Servant Leadership. Jadi dari situ nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas leadership kita dengan berbasiskan pada pelayanan kita di lingkungan masing-masing. Dan para pembicaranya pun sangat keren. Ada Monsinyur, ada beberapa uskup, ada romo-romo, ada motivator, ada praktisi bisnis, akademisi, dan lain sebagainya. Pokoknya pasti sangat menarik. Satu hal juga yang menarik yang saya perhatikan adalah panitia sudah memberikan semacam pertanyaan refleksi buat kita. Saya akan baca ini menarik ini ya. Pertanyaannya begini. Sebagai pemimpin bisnis Kristiani, apakah aku mendukung keluhuran manusia dan kesejahteraan bersama di daerah yang menjadi tanggung jawabku? Wow, keren ini. Saya ulangi, sebagai pemimpin bisnis Kristiani, apakah aku mendukung keluhuran manusia dan kesejahteraan bersama di daerah yang menjadi tanggung jawabku? Pertanyaan yang sangat menarik yang tentu akan mengajak kita untuk berpikir, apakah selama ini kita sudah punya kontribusi yang baik di daerah kita masing-masing, di ladang bisnis kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, tema kali ini saya selaraskan dengan tema yang akan datang, yaitu menciptakan kesejahteraan dimanapun. Bapak Ibu yang terkasih, saya, Anda semuanya, kita semuanya sebagai orang-orang Katolik, tentu kita terpanggil untuk melakukan sesuatu buat sekitar kita. Tentu kita terpanggil untuk menciptakan kesejahteraan di sekitar kita. Lalu sekarang pertanyaannya adalah, apakah ada dasar biblis, dasar kitab suci yang mengajak kita supaya berkontribusi pada masyarakat kita? Saya tertarik banget pada Santo Hieronymus. Saya ulangi, Santo Hieronymus. Santo Hieronymus mengatakan begini, tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Ulangi, tidak membaca kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Santo Hieronymus mengajak kita supaya kita betul-betul bisa mengenal Kristus, tentunya dari membaca kitab suci. Tidak bisa kita mau mengembangkan diri kita sehebat apapun juga pelayanan kita. Kalau kita tidak mengenal Kristus, maka yang terjadi adalah ya kita hanya akan bekerja mengembangkan diri kita sesuai dengan mindset kita. Acuannya, pegangannya kurang kuat. Oleh karena itu pada saat yang berbahagia ini, perkenankan saya juga boleh mengambil ayat kitab suci yang akan menjadi pegangan buat kita. Apa sih dasarnya supaya kita boleh berbagi pada masyarakat kita? Apa sih dasarnya untuk kita bisa bikin kesejahteraan pada masyarakat kita? Dasarnya dari kitab suci jelas.
Sambil dari Yeremia 29 ayat 7. Di sana dikatakan begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kutipan dari ayat ini sangat menyentuh buat kita, tetapi juga akan memberikan semacam pressure, motivasi, supaya kita melakukan sesuatu karena ini sudah perintah. Perhatikan yang pertama, usahakanlah. Jadi ini bukan harapan lagi, tapi perintah, ajakan supaya kita melakukan sesuatu. Kesejahteraan kota dimanapun kamu aku buang, dimanapun juga aku menempatkan kamu. Gitu. Entah itu Anda di perusahaan, entah itu Anda di sebuah kota, entah itu Anda di lingkungan negara, tetap aja kita bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan di tempat kita, di lingkungan kita. Yang kedua adalah berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Artinya sekarang, marilah kita juga selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan memohon pada Tuhan supaya Tuhan pun juga memberkati usaha kita, memberkati lingkungan kita, memberkati masyarakat di sekitar kita. Kita tidak akan bisa mengembangkan diri kita. Yang tadi yang pertama kan, usahakan kesejahteraan kota kemanapun kamu aku buang. Kita mengusahakan kesejahteraan kota, tapi kita lepas dari Tuhan. Hanya dengan pikiran kita sendiri. Wow, profan sekali gitu kan. Nah sekarang kita diajak supaya kita tidak lepas dari tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus. Maka kita diminta berdoa. Maka berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang artinya adalah bahwa kesejahteraan yang bisa kita ciptakan di dalam bisnis kita, di dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, mau tidak mau, suka tidak suka, akan berimbas positif pada diri kita. Kalau sekarang itu, saya sebagai pebisnis, saya menciptakan bisnis dengan lingkungan masyarakat saya maju, masyarakat saya berkembang, gitu. Mereka lebih makmur, otomatis kemakmuran mereka pun juga akan berimbas kepada kemakmuran perusahaan saya. Demikian juga kalau saya mengusahakan kemakmuran, kesejahteraan di bisnis saya, di perusahaan saya. Karyawan semakin sejahtera, karyawan semakin maju, karyawan semakin makmur, mereka akan bekerja dengan bagus, hasilnya buat kita pun juga sama. Kita juga akan semakin makmur, kita akan semakin sejahtera. Saya akan baca lagi. Yeremia bab 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya percaya kita bisa mengambil hikmah dari sini. Dan kita akan bersama-sama menciptakan kesejahteraan dimanapun juga kita berada. Di dalam lingkungan apapun juga. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tetap semangat.